Di sudut negeri Jambi, tersembunyi sebuah kawasan yang kini dikenal sebagai Bukit Bulan. Dahulu, tempat ini hanyalah belantara lebat, rimba liar yang belum tersentuh kaki manusia. Tak jauh dari sana, berdiri sebuah kerajaan kecil bernama Penegak, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, namun dibayangi sebuah misteri yang mengusik pikirannya. Setiap hari, antara pukul 9 hingga 10 pagi, di ufuk barat kerajaannya, sebuah sinar aneh memancar dari bumi. Bukan cahaya bulan yang biasanya menghias langit malam, melainkan kilau misterius yang seolah-olah lahir dari perut bumi. Di tengah siang yang terang benderang, fenomena ini menjadi teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Raja sendiri pernah menjelajahi hutan belantara itu, berharap mengungkap rahasia cahaya tersebut. Namun, usahanya sia-sia. Ia kemudian mengutus para pengawal terbaiknya, tetapi nasib malang menimpa mereka. Ada yang pulang dengan tubuh gemetar karena demam, ada yang bisu, lumpuh, bahkan ada yang tak pernah kembali, menemui ajalnya di tengah perjalanan. Sejak itu, Raja tak lagi berani mengirim siapapun ke sana. Misteri Bukit Bulan tetap terbungkus rapat, menjadi rahasia alam yang tak tersentuh. Hingga suatu hari, seorang pemuda asing tiba di Penegak. Ia bernama Datuk Mangkutosati, seorang pengelana dari ranah Minangkabau. Wajahnya muram, seolah membawa beban berat dari masa lalunya. Namun tubuhnya tegap dan penuh semangat. Ia berhenti di halaman istana, menarik perhatian raja yang segera turun menyapanya. "Engkau dari mana, Nak? Jauh perjalananmu, kelihatannya," tanya raja dengan nada penuh kehangatan. "Benar, tuanku," jawab pemuda itu dengan hormat. "Hamba Datuk Mangkutosati, dari Minangkabau. Hamba datang dengan hati yang resah, mencari tempat baru untuk menenangkan jiwa. Jika tuanku berkenan, sudilah menerima hamba yang malang ini." Dari perbincangan hangat itu, terungkap bahwa Datuk Mangkutosati melarikan diri dari kampung halamannya karena keresahan hati. Ia telah menempuh perjalanan panjang, menembus hutan belantara yang penuh bahaya, namun kesaktiannya melindunginya dari segala mara. Raja terkesan dengan budi pekerti dan tutur katanya yang lembut, wajahnya yang tampan, serta sorot matanya yang jernih. Tak lama, Raja mengangkatnya sebagai anak angkat, memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Waktu berlalu, dan Datuk Mangkutosati hidup bahagia di istana. Namun, misteri cahaya bulan di barat tetap menghantui pikiran raja. Suatu hari, ia memanggil anak angkatnya dan berbagi kegelisahannya. "Anakku, engkau pasti pernah melihat cahaya aneh dari arah barat, bukan?" tanya raja, suaranya penuh harap bercampur khawatir. "Ya, tuanku, cahayanya seperti sinar bulan, namun muncul di siang hari." "Sungguh aneh," jawab Datuk Mangkutosati. "Itulah yang mengusikku selama ini," lanjut raja, menunduk sejenak. "Aku dan para utusanku gagal mengungkap rahasianya. Banyak yang pulang dengan malapetaka, bahkan kematian. Tapi, hatiku berkata, mungkin engkau bisa." Tanpa ragu, Datuk Mangkutosati menawarkan diri. "Izinkan hamba mencoba, Ayahanda. Berikan hamba 9 orang pendamping dan bekal secukupnya. Hamba akan menyingkap rahasia itu." Raja tersentuh oleh keberanian anak angkatnya. "Baiklah, Nak, aku penuhi permintaanmu. Jika berhasil, kuharap engkau membangun pemukiman di sana. Tanah itu tampak subur, cocok untuk pertanian. Tapi, berhati-hatilah, jika terlalu berat, kembalilah segera." 3 hari kemudian, Datuk Mangkutosati berangkat bersama 9 pemuda gagah yang dipilih raja. Mereka menuju barat, menembus hutan lebat dengan hati penuh semangat. Setelah berhari-hari berjalan, mereka tiba di sebuah tempat terbuka di tepi sungai yang jernih. Di sana, ikan-ikan berenang bebas, mudah ditangkap untuk santapan mereka. Malam itu, mereka mendirikan perkemahan sederhana. 9 pendampingnya tertidur pulas di atas rumput halus. Sementara Datuk Mangkutosati bersandar pada sebuah tunggul kayu besar, pikirannya terpaku pada misi yang diembannya. Di bawah cahaya rembulan yang redup, ia tiba-tiba melihat asap putih melayang di atas kepalanya. Dengan cermat ia amati, dan ternyata asap itu keluar dari tunggul kayu tempat ia bersandar. Rasa ingin tahunya membuncah. Dengan satu tendangan kuat, tunggul itu hancur berkeping-keping. Di dasarnya, ia menemukan sebilah keris berkilau, terselip rapi di antara serpihan kayu. Ia mengambil keris itu, memandangnya dengan kagum, namun tanpa sengaja mengacungkannya ke arah salah satu temannya yang sedang tidur. Seketika,
Temannya menggeliat, lalu diam untuk selamanya tewas. Datuk Mangkutosati terkejut, jantungan. Ia segera menyimpan keris itu, menyadari kekuatan mengerikan yang dimilikinya. Keesokan harinya, saat rombongan sedang beristirahat, seekor elang terbang anggun di langit. Tanpa pikir panjang, ia mengarahkan keris itu ke arah burung tersebut. Elang itu pun jatuh tersungkur, mati seketika. Kini jelas sudah, keris itu adalah senjata bertuah yang mematikan bagi makhluk hidup. Ia menamainya keris pemanahan, dan tempat elang itu jatuh dinamakan Lubuk Elang Menari, sebuah nama yang bertahan hingga kini. Dengan hati berat karena kehilangan seorang teman, rombongan melanjutkan perjalanan. Medan semakin sulit, penuh semak berduri dan bukit-bukit curam. Mereka mengikuti aliran sungai yang jernih, dikelilingi pohon-pohon raksasa yang daunnya saling bertautan, menciptakan payung alami di atas air. Sungai ini, yang kini dikenal sebagai Batang Limun, menjadi penunjuk jalan mereka. Akhirnya, mereka tiba di tujuan. Di depan mereka berdiri sebuah bukit gundul, tanpa sehelai rumput pun. Dasarnya terdiri dari batu napal putih yang memantulkan cahaya matahari dengan gemilang, menciptakan kilau seperti sinar bulan di siang hari. Inilah rahasia Bukit Bulan. Cahaya itu bukan keajaiban gaib, melainkan pantulan batu-batu putih yang berkilau di bawah matahari pagi. Datuk Mangkutosati dan rombongannya bersorak gembira. Misteri yang telah lama menghantui penegak akhirnya terpecahkan. Mereka mendirikan 9 pondok sederhana di kaki bukit, tempat yang kaya akan hasil alam. Kijang, rusa, dan ikan sungai melimpah, menjanjikan kehidupan yang makmur. Datuk Mangkutosati melihat potensi besar di tanah ini untuk pertanian. Mengingatkannya pada sawah-sawah hijau di Minangkabau. Ia memutuskan untuk menetap dan membangun pemukiman baru, sesuai harapan ayah angkatnya. Utusan pun dikirim ke penegak untuk mengabarkan keberhasilannya. Namun, petualangan Datuk Mangkutosati belum berakhir. Ia terus menjelajahi hutan, menemukan keajaiban alam seperti kayu berbentuk burung dan ikan jinak di sungai deras. Suatu hari, di tepi sebuah sungai bercabang, ia menemukan batu besar yang dikelilingi tulang belulang. Di dekatnya, terselip sebuah botol air dan timbangan tua. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Apakah tulang-tulang itu sisa mangsa harimau? Atau ada manusia lain yang pernah tinggal di sini? Ia membawa benda-benda itu ke pondoknya, bertekad mencari jawaban. Keesokan harinya, ia dan 8 temannya kembali ke tempat itu untuk mengintai. Tiba-tiba, mereka melihat sesosok makhluk aneh berjalan menuju batu besar, lalu duduk di atasnya. Makhluk itu tampak seperti manusia, namun ada sesuatu yang tak biasa. Dengan sigap, mereka mengejarnya. Tetapi makhluk itu lincah, menghilang ke dalam semak. Pengejaran berlangsung sengit, namun selalu berakhir di dekat batu besar, dan makhluk itu lenyap tanpa jejak. Datuk Mangkutosati terobsesi untuk menangkapnya, melupakan segala urusan lain. Di tengah kegilaannya, seorang pria lain tiba di pemukiman. Ia adalah Datuk Mangkuto Alam, kakak Datuk Mangkutosati, yang datang dari Minangkabau mencari adiknya yang hilang. Setelah singgah di penegak dan mendapat petunjuk dari raja, ia tiba di Bukit Bulan dan menemukan adiknya tenggelam dalam perburuan makhluk misterius itu. "Sudahlah, adik," ujar Mangkuto Alam, prihatin melihat kegigihan adiknya. "Makhluk itu terlalu cerdik. Kita sudah berusaha keras." "Tidak," tegas Mangkutosati, "aku takkan pulang sebelum menangkapnya." Mereka pun merancang strategi baru. Datuk Mangkutosati memperhatikan bahwa batu besar itu berlubang di bagian bawah. Ia memutuskan untuk bersembunyi di dalam lubang saat makhluk itu muncul. Keesokan paginya, saat makhluk aneh itu duduk di atas batu, rombongan mengejarnya. Sesuai rencana, makhluk itu kembali ke batu besar, dan Datuk Mangkutosati berhasil menangkap kakinya dari dalam lubang. Dengan pekikan minta tolong, ia dan teman-temannya mengikat makhluk itu dan membawanya ke pondok. Di pondok, mereka terkejut. Makhluk yang awalnya tampak liar, setelah dibersihkan dan dirawat, ternyata adalah seorang wanita cantik bernama Putri Embun Putih, putri raja dari Rejang Lebong. Sama seperti Datuk Mangkutosati, ia melarikan diri ke Jambi karena luka hati. Dengan penuh kasih, Datuk Mangkutosati merawatnya, dan lambat laun, cinta tumbuh di antara mereka. Mereka menikah dan dikaruniai 6 anak, 5 diantaranya dimakamkan di Sungai Berduri, dekat kuburan mereka sendiri, yang kini dikenal sebagai Kalbunan 5. Anak ke-6,
Bujang Kurap menghilang misterius setelah tersesat di hutan dan dikabarkan hidup bersama makhluk halus di Bukit Temalang yang kini disebut Bukit Bujang Kura. Kabar tentang Bujang Kurap sampai ke telinga Datuk Mangkutosati. Ia pun menjelajahi Bukit Temalang dan menemukan sebuah dusun gaib. Di sana, ia bertemu seorang pandai besi yang sedang menempa pisau beracun untuk membunuhnya. Dengan cerdik, Datuk Mangkutosati mengelabui pandai besi itu, menghancurkan senjata tersebut, dan menjalin persahabatan dengan warga makhluk halus. Mereka berbagi ramuan obat yang hingga kini masih digunakan oleh penduduk Bukit Bulan. Petualangan terakhirnya terjadi di Sungai Berduri, saat ia dan Puteri Embun Putih berhadapan dengan sepasang gergasi. Dengan keberanian dan pertolongan ilahi, mereka mengalahkan gergasi itu, mengukuhkan legenda Datuk Mangkutosati sebagai pahlawan yang tidak hanya memecahkan misteri Bukit Bulan, tetapi juga membangun kehidupan baru di tanah Jambi yang subur. Keberanian, ketekunan, dan hati yang terbuka dapat mengungkap misteri terbesar sekalipun, membawa harmoni antara manusia dan alam, bahkan dengan dunia yang tak terlihat. Bukit Bulan kini berdiri sebagai saksi bisu petualangan seorang pengelana yang mengubah rahasia menjadi legenda.